Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Baik. Alhamdulillah, semangat Alhamdulillah. pagi Semangat pagi. menyambut rahmat dari Allah Mm, Subhanahu wa mm, taala. nggih. Hari ini 10 Muharram nggih Ustazah Mai Iya. menjalankan puasa Asyura begitu. Ini ada terkait dengan tema kita juga ya pada pagi hari ini terkait di balik Allah perintahkan puasa. Monggo untuk disampaikan mukadimahnya Ustazah Mai. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para pendengar sekalian yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini di tepat 10 Muharram 1446 Hijriah kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melanjutkan tugas kita sebagai khalifah fil ard sekaligus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya kita bisa berakhir husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahiliahan menuju jalan yang terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan nanti adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita butuh makan, butuh minum, dan segala sesuatunya. Namun semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala tetap diatur ya. Sehingga kalau kita makan minum pun itu adalah jangan berlebih-lebihan, termasuk yang halal lagi baik. Sehingga Allah juga katakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibau wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di dalam bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Termasuk juga yang lain, wa kulu wasrobu wala tusyrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi memang merujuk pada surat Al-Baqarah 183 yang insya Allah ini semuanya hafal karena sangat populer ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, semuanya itu agar kamu bertakwa.
Lah, jenis maksud saya bagaimana menjadi orang yang bertakwa itu tadi, maka kan Allah Subhanahu wa taala menuntun. Bagaimana itu pola makan tadi adalah wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Ya, baik dari jenis komposisi makanan, jumlah makan ataupun ritme waktu makan. Sehingga Rasulullah memiliki pola hidup yang harus kita contoh, yaitu makanlah setelah lapar dan berhentilah sebelum kenyang, ya. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari pun, dalam pembelajaran ataupun dalam mengelola apa yang kita lakukan sehari-hari, itu pun seperti yang ayat pertama saya bacakan, jangan berlebih-lebihan tadi adalah juga terkandung di Al-Furqan itu surat ayat 67 maksud saya. Allah firmankan bahwa walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, tapi juga tidak kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah di antara yang demikian. Sehingga para pendengar sekalian yang berbahagia, selain memang fungsi daripada Allah perintahkan puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, nah ini adalah puasa ini dalam arti menyeluruh, yang dalam artian baik itu yang diwajibkan maupun yang sunnah. Yang wajib tidak ada lain adalah puasa Ramadan, dan yang sunnah adalah seperti hari ini dan kemarin, ya, itu adalah 9-10 Muharram ini adalah supaya bisa menjadi kontrol takwa sehingga bisa paripurna. Dampak fisiknya, alhamdulillah, mungkin karena keistiqomahan, kerutinannya yang dilakukan oleh hamba Allah itu betul-betul meniru Rasulullah, baik dalam gaya hidup dan pola makanan, akan berdampak fisik maupun psikis, ya. Sehingga bisa dikatakan secara kesehatan itu berat badannya bisa menurun karena tertata pola makanannya. Kemudian juga jantungnya bisa menjadi lebih baik, ya. Kemudian ukuran kolesterol, tekanan darah, gula darah itu pun bisa tertata. Sehingga betul-betul apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Apalagi pada dampak kehidupan sosial orang, sehingga menjadi murah hati. Murah hatinya kenapa? Bisa merasakan penderitaan orang lain. Nah, ini karena dia merasakan yang sudah bisa rutin dilakukan, perintah Senin Kemis, yang mana itu adalah senantiasa tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Dan kemudian yang sudah selesai adalah 9 Dzulhijjah, yang selain memang menjadikan dampak psikis, fisik, sosial, terlebih-lebih adalah spiritualnya tadi, ada la'alakum tattaqun, akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga di saat manusia itu menjadi pendosa, jadi ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah dengan berpuasa ini, menahan diri
dari segala sesuatunya. Nah, hal-hal kaitannya dengan puasa ini pun kan juga terjadi kepada hewan. Ya, tamsilnya itu seperti metamorfosis ulat yang bisa berubah menjadi kupu-kupu. Ya, itu adalah yang berhasil dampaknya secara fisik betul-betul berhasil. Bahkan secara spiritual bisa dikatakan dia akan lebih nyaman, lebih ringan. Nah, dibandingkan dengan hewan lain, ayam ada yang berhasil mengerami telurnya, ada yang tidak. Itu karena yang tidak bisa menahan diri. Nah, perintah-perintah puasa yang memang pada hakikatnya untuk menuju la'alakum tatakun, tetapi juga Allah memberikan reward yang luar biasa, tidak hanya berupa satu kali perbuatan dibalas dengan satu kebaikan, tetapi Allah memberinya yang sangat lebih, ya. Sebagaimana puasa hari ini adalah bahwa ini bisa menghapuskan dosa selama 1 tahun. Para pendengar sekalian yang berbahagia, banyak hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perintah-perintah itu, dan kemudian untuk penyemangatnya adalah supaya manusia itu adalah dengan segala keikhlasan semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sediakan banyak kebaikan-kebaikan itu. Kalau puasa Arafah saja sampai pahalanya itu adalah 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang dihapuskan, ya, termasuk pada hari ini yang insya Allah mungkin bagi para pendengar yang ada mungkin belum sahur, ya, belum minum apa-apa dan belum ngunjuk apa-apa, belum ngunjuk kopi, ya, kemudian mendengar ini dan pingin berpuasa, monggo dilanjut saja. Niatnya langsung pagi hari ini adalah kalau toh kemarin yang terlewat, ya sudah, tidak apa-apa, kita ambil yang hari ini saja, sebagaimana yang senantiasa Rasulullah lakukan dulu sebelum ada perintah puasa Ramadan. Yang ini tidak lain adalah keutamaannya betapa besar, yaitu akan terhapuskan dosa selama 1 tahun. Karena puasa Asyura ini, karena namanya Asyura itu 10, ya, Rasulullah bersabda puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah ini. Salah satunya adalah bulan Muharram ini. Dan kalau sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh di balik Allah perintahkan puasa ini, dampak yang akan dirasakan dan akan diperoleh seorang hamba itu tidak lain adalah supaya seorang hamba itu nantinya akan bisa mendapatkan tempat yang terbaik kembali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jannahnya, karena ketakwaannya melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan terbentuk yang diharapkan di balik perintah puasa ini adalah, dalam artian ini tidak hanya Ramadan saja, ya, yang kaitannya momen saat ini yang saat tepat dia adalah 10 Muharram ini nanti akan bisa punya
apa pembentukan mental atau suara ilahiyah sebagai fitrah manusia, yaitu insya Allah orientasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi segalanya tertata, termasuk hatinya pun menjadi tertata, maka itu akan punya loyalitas yang tinggi sebagaimana malaikat, yaitu senantiasa sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Sudah tidak ada banyak pertanyaan lagi, karena merasakan kebaikan-kebaikan dan manfaat yang luar biasa di dalam diri rohaninya dan fisiknya. Karena juga dia sangat berbahagia bisa meneladani kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian dia akan terus dan terus beristiqomah menjadi manusia pembelajar yang hanya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga punya visi yang jauh ke depan, tidak hanya sekedar doa yang diucapkan, tapi menancap ke dalam dada itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu betul-betul menancap dalam dada, tidak hanya sekedar hafal, tapi karena ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirah, maka terus melakukan sinergi secara maksimal dalam segala peran. Dengan mukhlisina lahuddin, siap dan ikhlas menghadapi segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terus sami'na wa ata'na, maka hasil yang diperoleh dari perintah Allah tersebut, utamanya puasa ini, adalah menjadi mental yang paripurna, dan itulah yang diharapkan menjadi sosok pribadi yang muttaqin. Maka semogalah momen-momen puasa sunnah selain Ramadan, yang memang selain puasa wajib Ramadan yang diberitakan oleh Allah kepada kita, dengan sukacita, dengan persiapan kita laksanakan sebaik-baiknya untuk menjadi keridhaannya. Insya Allah, kita akan menjadi pribadi insya Allah yang dirindukan surga. Begitu Mbak Dia. Baik, terima kasih Ustazah Mai untuk mukadimahnya hari ini tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu dibalik Allah perintahkan puasa. Silakan untuk Anda pendengar, saya undang Anda untuk bergabung melalui WhatsApp di 0815556915 atau juga melalui line telepon di 495850. Saya bacakan dulu untuk yang sudah masuk ya Ustazah Mai. Melalui WhatsApp ada selamat pagi Bu Dewi yang ada di Blimbing. Assalamualaikum Ustazah, saya kemarin berpuasa, namun perut saya sampai melilit jam 3 sore kayak mau menyerah gitu, tapi tetap saya paksakan sampai maghrib. Alhamdulillah puasanya tidak sampai batal, namun kurang enak badan gitu rasanya, agak demam katanya. Nah pertanyaan saya, apakah itu ujian untuk puasa saya, atau kapan sebaiknya kita boleh membatalkan puasa agar puasanya lancar dan tidak membuat sakit? Terima kasih. Oh ya, memang termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kaitannya dengan sakit atau memang punya bawaan yang jangan sampai didolimi, apalagi mungkin misalnya itu sampai muntah-muntah dan pusing kemudian tidak berdaya, ya sebaiknya dibatalkan. Tetapi ternyata walaupun memang melilit karena mungkin sahurnya kurang atau sahurnya bertepatan dengan yang terlalu pedas,
terlalu masam itu kan mempengaruhi lambung ya, sehingga menjadi melilit-lilit itu. Tapi toh kalau alhamdulillah panjenengan bisa melanjutkan sampai hari ini, semogalah hari ini tidak ada hal yang mengganggu sehingga pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa selama 1 tahun itu akan kita dan panjenengan dapatkan. Begitu ya Bu Dewi. Jadi kalau memang betul-betul sampai mengganggu kesehatan, itulah yang tidak diperbolehkan. Misalnya kemudian sampai pingsan ya karena sakitnya, ya jangan dilanjut. Tapi rupanya panjenengan alhamdulillah masih bisa bertahan dan termasuk sekaligus bisa melewati ujian dari Allah. Baik, terima kasih Bu Dewi yang ada di Blimbing. Mudah-mudahan hari ini puasanya lancar ya, tidak seperti kemarin sampai melilit gitu ya. Kemudian ada juga hamba Allah ending mobile 2112. Selamat pagi Ustazah, saya mau bertanya apakah boleh kita mengqadha puasa 3 bulan karena waktu itu hamil dan menyusui. Kalau misalnya boleh mengqadha, apakah boleh puasanya dicicil Ustazah? Misalnya bulan ini puasanya 1 minggu, bulan besoknya 1 minggu lagi sampai full 3 bulan. Apakah diperbolehkan? Karena untuk bayar fidyah belum sanggup Ustazah. Oh ya, 3 bulan ini berarti 3 tahun ya? Iya, sepertinya begitu ya. Ya, kalau 3 bulan kan berarti 3 tahun. Insya Allah, semoga hamba Allah ini asalkan insya Allah sebetulnya ada itu tadi keringan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membayar fidyah. Tetapi mungkin dari keluarga bahkan mungkin orang tua tidak bisa membantu sehingga sampai tertunda 3 tahun. Maka dengan harapan mungkin sekarang anaknya, bayinya sudah besar dan ibunya sudah kuat, insya Allah tetap berazam, saya betul-betul ya Allah bertobat kepadamu, kok nganti punya utang puasa 3 tahun ini akan saya bayar. Maka diharapkan tidak tertunda lagi ya. Ini karena masih awal, ada waktu berapa ini 8 bulan. Semoga 8 bulan dengan berpuasa 90 hari ini panjenengan cicil sudah. Jangan dicampur-campur niatnya. Ya, jadi niatnya adalah tetap puasa membayar hutang yang selama ini. Tapi kalau ditempatkan pas bertepatan dengan hari Senin Kemis, ya itu akan menjadi lebih baik ya, karena bertepatan dengan puasa-puasa sunnah. Tetapi kalau misalnya sekarang ini puasa Asyura, pas 10 Asyura, ini nyaur niatnya juga hanya membayar aja, tidak bisa kemudian puasa membayar hutang bercampur saya juga sekaligus niat puasa Asyura. Cuma panjenengan di hari-hari yang lain ya itu diupayakan tetap saja niatnya membayar hutang. Boleh Bunda dicicil segeralah selama 8 bulan ini, semoga tercover sejumlah 90 hari itu. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Amin, amin. Semangat ini untuk hamba Allah, mudah-mudahan segera selesai di tahun ini begitu ya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Kemudian ada juga siapa ini? Ada Pak Abdurrahim di Pasuruan. Selamat pagi Ustazah, izin bertanya. Ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama, apa hukum menggunakan obat kumur penghilang bau mulut pada saat berpuasa? Kemudian yang kedua, sebagai anak laki-laki, apakah kita masih diwajibkan membantu orang tua dalam hal ekonomi apabila harta orang tua itu masih lebih dibandingkan anak-anaknya? Sudah. Oke, 2 pertanyaan ini Ustazah. Ya. Kumur dengar dengan obat kumur kan insya Allah sejenis pasta gigi nggih, odol.
Ya, memang ada rasa aroma. Tetapi selama itu adalah memang untuk satu kepentingan, ya, untuk kesehatan juga, dan kemudian kita bisa mengaturnya, menata tidak sampai tertelan, insya Allah boleh saja. Kalau yang diragukan itu kan biasanya anak-anak dilek titik-titik ya Mbak Diah ya. Supaya terasa boleh saja insya Allah ya. Pokoknya kan hanya tidak sampai masuk ke kerongkongan sehingga masih bisa puasa jalan terus. Kaitannya membantu apabila memang orang tua malah sudah mencukupi, ya setidak-tidaknya si anak laki-laki ini tidak membebani lagi, itu sudah membantu, ya, dan tidak menggantungkan dari pemberian orang tua, walaupun orang tuanya cukup, ya, tetapi sebagai bakti seorang anak, ya, ternyata memang apa yang dimiliki orang tua itu lebih banyak, lebih cukup daripada si anak laki-laki, ya. Kalau toh ingin sebagai baktinya membalas, ya, dengan apa yang dia pas ada sebagai rasa syukur, dan sungguh itu apa yang panjenengan berikan, apapun bahkan sebanyak bumi ini tidak akan tetap bisa menutupi atau mengganti apa yang telah diberikan oleh orang tua. Karena itu, ya, jadi tidak merupakan kewajiban istilahnya. Kewajibannya adalah tetap taat, patuh, hormat, mengikuti apa yang telah diperintahkan yang kaitannya dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi untuk membalas daripada jasa-jasa orang tua, bolehlah memberikan sesuai dengan kemampuannya. Begitu nggih, Pak Abdul Rahim. Baik, terima kasih Pak Abdul Rahim di Pasuruan, sudah terjawab pertanyaannya oleh Ustazah Mai. Kemudian juga terima kasih, selamat pagi untuk Mbak Putri yang ada di Tumpang. Bolehkah dalam berpuasa kita memilih berbuka puasa dengan mewah-mewah? Misalnya tidak cukup di rumah masak sendiri, namun seperti reward, jadi buka puasanya di luar gitu, makan-makan enak. Ini bagaimana Ustazah? Tadi awal mungkin Mbak Diah juga menyimak apa tadi yang saya sampaikan di surat Al-A'raf tadi, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan yo makan, minum yo minum, wong ngelak, lapar usai berpuasa. Tetapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau toh misalnya saya punya duit mampu, nah berbagilah dengan yang lain. Jadi misalnya kalau di tempat mewah itu satu porsi bahkan sampai 100.000 lebih, padahal ini bisa untuk makan du'afa itu boleh jadi sampai 10 orang atau 15 orang, ya. Kenapa tidak kita berbagi? Karena apa? Inilah yang Mbak Putri kita takutkan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Kita makan-makan enak, tetapi tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Karena kita saat makan berlebihan boleh jadi karena asyik lezatnya, kita lupa ada orang di seberang sana hanya menelan air liur, gur ngiler tok mrisaning jenengan. Jadi itulah ayatnya, rujukannya Al-A'raf 31. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya, Mbak Putri yang ada di Tumpang. Kemudian ada juga Buning di Buring katanya. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah. Maaf mau bertanya mungkin di luar tema katanya.
Saya lihat di YouTube itu kok ada seorang ustadz, tidak disebutkan namanya, bilang apabila kalau mau sodakoh tapi masih punya hutang itu nggak ada pahalanya, bahkan salah gitu. Nah, kalau masih punya rumah KPR itu kan hutang juga. Nah, apa mau sodakoh itu juga harus nunggu apa ini, lunas KPR-nya gitu. Mohon penjelasannya. Ya, ya ini makanya penerimaan atau pemahaman yang masih dangkal. Karena Allah itu Maha Kaya dan suka kepada orang yang berbuat kebaikan, maka fa insya Allah. Ya, ini apabila yang dalam artian untuk kehidupan sehari-hari, bahkan yang masih kurang, kan itu ada kisah, dia masih kelaparan, sama-sama laparnya. Tapi ada orang yang lebih lapar lagi, ya dia tidak makan sehari, mau dimakan nasi ini. Tapi ada yang mengulurkan tangan, tolong berilah saya sudah 3 hari tidak makan. Loh, ini malah diberikan. Dan inilah pengorbanan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita masih punya kreditan rumah dan kita alhamdulillah punya harapan, dan karena memang itu yang bisa dilakukan dengan mencicil, tapi kan kita berazam memang niat insun nyaur, ya, membayar hutang itu, ya, maka bukan dikatakan terus diputus begitu saja bahwa tidak ada manfaatnya bersedekah. Nah, boleh jadi dengan di saat kekurangan, ya itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yang membelanjakan hartanya baik dalam kekurangan maupun berlebihan, dalam keadaan sempit maupun lapang. Ayatnya begitu. Jadi boleh dalam keadaan sempit itu, boleh jadi masih punya tanggungan, tetapi dengan kita bersedekah malah nanti akan diluaskan oleh Allah rezekinya. Jadi tanggungan-tanggungan itu akan malah segera terpenuhi. Begitu nggih, Kuning, ampun ragu-ragu. Ya, kalau walaupun masih harus bayar cicilan BTN, tetapi ternyata punya nasi berlebih, punya minuman banyak, dan itu disedekahkan, ya monggo, insya Allah nanti akan diberi kemudahan untuk melunasi BTN-nya, KPR-nya. Baik, amin. Terima kasih Bu Ning yang ada di Buring. Kemudian ada juga tidak disebutkan namanya, ending mobile 3325. Saya pernah mendengar Ustazah bahwa saat sedang berpuasa, saat wudhu itu tidak perlu kumur. Nah, bagaimana Ustazah? Ya, tidak. Memang menilik berpedomannya begini. Jadi orang yang berpuasa itu kan berbau. Nanti baunya akan berubah di akhirat nanti menjadi bau minyak kasturi. Bukan berarti langsung seperti tadi apa-apa dipotong. Nggak boleh itu apa alasannya? Kalau nggak boleh itu karena memang takut, khawatir tertelan. Nah, kalau tidak, ya walaupun memang apa itu tadi nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bau minyak kasturi yang wangi, ya tetap bisa saja berkumur untuk kesehatan ini. Lah kalau tidak berkumur, kuman-kuman yang masuk ke dalam gigi dan sela-sela gigi kan malah menjadikan kuman jadi sakit gigi dan sebagainya. Itu sama dengan ada yang sejenis kok tidak boleh ya Ustazah setelah berwudu mengusap wajah. Bukan berarti tidak boleh. Ada yang merujuk pingin bahwa dengan berwudu itu maka dosa-dosa itu akan berhamburan sampai tetes air wudu terakhir kering. Nah, seperti itu. Tetapi
bukan berarti kemudian kalau diusap kan berarti masih belum diampuni dosa, juga bukan seperti itu, karena setelah wudu malah dia istiqomah membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu menjadi pengampunannya juga. Ya. Jadi itu tadi alasannya. Dibersihkan supaya menghilangkan kuman-kuman kok. Ya, bukan berarti nggak boleh. Baik. Terima kasih sudah terjawab untuk hamba Allah. Kemudian ada juga ini siapa ini? Ending mobile 6062. Assalamualaikum. Maaf mau bertanya Ustazah, apakah boleh mengambil uang sedekah subuh untuk disedekahkan di 10 hari Asyura? Terima kasih. Sedekah subuh. Nah, ini tadi menyampaikannya seperti bolehkah mengambil uang sedekah subuh untuk disedekahkan di 10 hari Asyura? Oh, niatnya mungkin ini setiap subuh. Mungkin ya saya menangkapnya. Boleh saja. Ya, boleh. Kenapa tidak? Ya. Jadi misalnya berniat subuh ini tapi untuk 10 Asyura. Boleh. Cuma yang kita harus tahu yang ini diproklamirkan menjadi, tidak tahu dulu awalnya apa, masih saya cari sejarahnya awalnya. Ya. 10 Muharram menjadi hari anak yatim dan kemudian pemberian itu dilakukan pada hari ini. Yang perlu kita ketahui bahwa kehidupan seseorang termasuk kehidupan anak yatim, kebutuhan itu kan setiap hari. Ya. Kalau kemudian kita ingin memberi, tidak harus menunggu dikumpulkan supaya banyak 1 tahun. Nah, ya jangan sampai menunggu itu. Ya kita berikan hari-harinya, tetap juga kita santuni. Cuma mungkin ya ini agak banyak. Ya itu yang banyak kita lihat kan, mengumpulkan uang nggak diberikan, mengumpulkan dana apapun nggak diberikan, diberikannya menunggu 10 Muharram ini. Yaitu yang menurut hemat kami bahwa itu masih belum tepat, karena kehidupan seseorang itu tidak hanya hari ini saja kan. Termasuk memberikan sedekah ya kapan saja, di mana saja boleh. Cuma hari ini pun tetap dilakukan. Tapi jangan sampai mengko wae ngenteni pas 10 Muharram ki lho kan kue hari ini anak yatim terus ndak bersegera memberi. Nah, ini yang tidak benar. Baik. Terima kasih untuk ending mobile 6062. Ada yang bergabung melalui line telepon 4958850. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa? Muhammad Hasim dari Sampang. Pak siapa Pak? Hasim. Muhammad Hasim. Pak Hashim, monggo Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Aku ingin tanya, kalau punya hutang puasa Ramadan, sekarang kan tanggal 10, apakah menjawari hutang puasa Ramadan, apakah puasa Asyura ya? Dan kalau puasa Asyura bagaimana niatnya? Buat Ustazah dan penyiarnya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hashim. Ya, pada hakikatnya itu yang wajib kan didahulukan. Maka begitu selesai bulan Ramadan, ya diharapkan ini dan diperintahkan supaya bayar hutang dahulu. Maka jangan ditunda, kecuali kalau ada sesuatu sebagaimana pingin ternyata di puasa Syawal itu sakit, kemudian kaitannya dengan perempuan ini haidnya panjang, ya. Nah, ini sampai tertunda,
Nah, karena tertundanya karena yang bukan kesengajaan sampai beberapa bulan ya, sampai akhirnya hari ini. Nah, waduh, aku belum nyaur Ramadan, kok ini ada kesempatan yang baik cuma 2 hari, atau kalau memang sangat terpaksa kemarin terlupakan ya, hari ini saya ingin ya insya Allah karena urgen ya monggo ya, insya Allah setelah itu utangnya segera disaur, begitu Pak Hasyim ya. Jangan seperti tadi terus dipukul gurung nyaur poso arep nyaur sunah gitu. Lah memang kesempatannya masih belum ada, pas sekarang ini lagi sehat kok enak dia ambil. Maka setelah ini disegerakan dulu puasa Ramadannya di sahur, sehingga nanti kalau ada perintah yang lain termasuk puasa Sa'ban sudah tidak ada halangan, atau ingin puasa Senin Kemis atau 3 hari setiap bulannya ya, ini bisa dilaksanakan. Kalau sangat-sangat memang belum bisa bayar hutang dan sekarang ada kesempatan, boleh aja Pak ya, daripada gak nyaur, gak poso sunah, malah hilang semua. Asalkan setelah puasa 10 Asyura ini bersegeralah bayar hutang Ramadan. Gitu. Baik. Berarti untuk niatnya masih terkait dengan qada puasa Ramadan begitu? Iya, niatnya qada Ramadan. Ya, walaupun ini pas 10 orang, nanti dapat pahalanya, dapat pahala daripada puasa Asyura. Tapi niatnya harus satu, membayar hutang. Fadilahnya tetap dapat begitu ya, Ustazah Maya. Baik, terima kasih Pak Hasyim sudah terjawab. Ada Pak Yudi di Singosari ini bertanya juga. Ini mungkin WhatsApp terakhir ya. Masih ada satu lagi nih Ustazah, mungkin bisa ditanggapi nanti dengan singkat. Ada Pak Yudi di Singosari. Assalamualaikum Ustazah. Rasulullah bersabda bahwa tiada hari manusia itu dijaga oleh 2 malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah gantilah orang yang berinfak, dan yang satu lagi mengatakan masukkan ke dalam neraka orang yang bakhil. Bagaimana Ustazah melihat kekinian tentang umat dalam hal ini? Apa kebalik ya, kebanyakan yang bakhil katanya? Ya, boleh jadi di akhir zaman banyak hubud dunia, betul-betul terlalu cinta kepada dunia. Kebetulan kaitannya dengan pertanyaan Pak Yudi ini, kita lihat di medsos bahwa seorang anak sampai memenjarakan orang tua hanya karena tidak ditumi warisan dengan merasa perasaan dewi dengan adil, atau sudah diwasiatkan orang tua wis dikai jatah dewe-dewe, dan ini ada jatahnya untuk sangunya bapak di akhirat itu, sedekahkan atau wakafkan barang-barang ini. Tetapi ternyata setelah bapak atau orang tuanya meninggal, digugat, tidak mau, wasiat-wasiat itu tidak perlu dilaksanakan. Lah, semacam ini kan, sehingga banyak kejadian-kejadian secara personal, peringatan secara personal maupun berskala nasional. Ya, berskala nasional kan banyak perbuatan maksiat itu berjamaah. Ya, kita lihat sudah tidak ditutupi lagi kemaksiatan berjamaah, judi online berjamaah, kemudian juga koruptor berjamaah, ya, ataupun juga kedoliman pada pejabat-pejabat terkait berjamaah, hand in hand, bantu sang lain. Nah, seperti ini. Dan kemudian tidak peduli dengan kemiskinan masyarakat, itu kan termasuk bakhil. Untuk kepentingan perutnya sendiri tidak disalurkan kepada masyarakat. Bansos dihabiskan, ya, BLT tidak diberikan. Nah, ini dampaknya seperti itu tadi, sudah doa malaikat itu, sehingga terkena tidak hanya secara individual, tapi bisa dampaknya adalah orang-orang yang juga beriman. Di ayat takutlah kamu pada
azab Allah yang tidak hanya ditimpakan kepada orang kafir saja. Boleh jadi di tempat itu ada orang beriman, katutan, kesababan. Nah, seperti itu, nggih. Baik. Pak Yudi. Nggih. Baik, terima kasih. Ini ada WhatsApp terakhir, monggo ditanggapi secara singkat, sudah di penghujung acara ini Ustazah Mai. Ada Mas Robi di Saujajar, katanya dulu saat sekolah saya tuh sering dengan sengaja membatalkan puasa bulan Ramadan Ustazah karena ikut ajakan teman. Setelah saya hitung, utang puasa saya hampir 80 hari. Nah, saya pernah dengar pendapat tentang wajibnya bayar hutang puasa, tapi ada juga yang mengatakan diganti dengan taubatan nasuha. Mohon arahannya Ustazah. Ya, tapi kalau kemudian alhamdulillah wis tobat sadar. Tapi kalau waktu itu memang istilahnya panjangan belum balik, ya tidak wajib mengganti. Tetapi kalau ingin menjadi kebaikan panjenengan, ya boleh. Wis tapi tidak enak, boleh diganti. Selain itu juga taubat nasuha. Nah, nanti betul-betul akan menjadi bersih lahir batin panjenengan. Maka insya Allah kehidupan panjenengan lebih barokah, kefitrahan tetap terjaga. Jadi seperti itu nggih, Mas Robi. Kan masih kecil dulu, namanya kecil, arek masih bahkan mungkin belum khitan. Pokoknya yang bukan berarti khitan itu juga menunjukkan balik, bukan sudah khitan tapi juga belum balik karena khitannya masih kecil. Ya, pokoknya belum balik, belum ngimpi, basah. Baik. Ya, itu tidak wajib. Tapi seperti itu boleh dua-duanya dilakukan, akan menjadi sempurna Mas Robi. Selamat berazam. Baik. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu menjadi WhatsApp terakhir Ustazah Mai untuk hari ini. Monggo disampaikan sebagai penutup apa yang ingin disampaikan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kita bisa berbagi sharing semangat pagi di hari yang luar biasa. 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada perintah puasa sebagaimana sudah didahului oleh Nabi Musa, dilanjutkan dengan Rasulullah SAW, dan sungguh kebaikannya adalah pahalanya 1 tahun dosa kita dihapuskan Pak, insya Allah, asalkan betul-betul kita laksanakan dengan iman, maka kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semaksimal mungkin apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, termasuk puasa, semuanya ada kebaikannya kembali pada diri kita. Jangan sampai diabaikan, disia-siakan, bahkan dilupakan. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Semoga kita bisa istiqomah menjalankan perintah Allah ini dengan benar. Apabila tadi ada hal-hal yang kurang, itu adalah masih kefakiran ilmu kami. Semoga kedepannya akan bisa lebih baik lagi, terus belajar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga Mbak Dia atas kebersamaannya. Semoga suatu saat kita bertemu di waktu yang sangat tepat, ya bisa saling tatap muka begitu. Amin, ya. Amin. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Mai hari ini terkait dengan dibalik Allah perintahkan puasa bersama dengan Ustazah Hajah Maisarah SPD.